Bab 209. Penjelasan Ma Chen sangat rinci. Xiao Chen mengerti setelah dia menjelaskannya sekali. Dia sekarang mengerti apa yang orang tua itu maksudkan ketika dia berkata untuk duduk dan berbaur. Ini mungkin berarti baginya untuk bergabung dalam permainan kompetitif ini. Xiao Chen memikirkan ini untuk dirinya sendiri. Dia bisa menanggapi tantangan orang lain tetapi dia tidak boleh mengambil inisiatif untuk menantang orang lain. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Lagi pula, dia tidak lagi berada di bawah 500. Selama dia bisa memegang posisinya, dia tidak perlu khawatir akan diusir dari Heavenly Sabre Pavilion. Itu tidak lagi pagi dan Xiao Chen ingin kembali ke puncak Qingyun. Karena itu, dia tidak terus mengobrol dengan Ma Chen. Dia pergi dan segera meninggalkan aula kontribusi. The Heaven Viewing Platform sangat ramai seperti sebelumnya dan ada banyak orang. Sama seperti Xiao Chen melangkah keluar dari pintu aula kontribusi. Dia bisa merasakan beberapa niat membunuh diarahkan padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Ada sekelompok orang di jalan menuju ke aula kontribusi. Mereka mengenakan seragam One Renpik. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi dingin. Ada pandangan dingin di mata mereka dan mereka berjalan ke Xiao Chen. Berhenti 10 meter darinya. Xiao Chen melihat Yang Qi di antara kelompok. Dia menatap Xiao Chen dengan dingin ketika dia membisikkan sesuatu ke telinga orang lain. Orang itu memiliki wajah kuadrat dan dia terlihat sangat biasa. Namun, ada cahaya yang muncul di matanya sesekali, yang akan membuat seseorang gemetar ketakutan ketika mereka melihatnya. Dia adalah Saint Martial kelas rendah. Memang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Itulah Quick Sabre Lin Feng di One Renpik. Dia berada di peringkat ke-106. Murid inti terkuat kedua di One Renpik. Petik 2. Dia sudah menyatakan sejak lama bahwa dia akan mendapatkan kembali kehormatan yang Qi atas namanya. Sepertinya ini Ye Chen tidak akan melarikan diri dengan mudah. Petik 2. Sulit dikatakan. Karena Ye Chen mampu mengalahkan Yang Qi hari itu. Dia mungkin bisa mengalahkan Lin Feng juga. Selanjutnya, Ye Chen sekarang adalah Grandmaster Martial kelas superior. Aku percaya murid inti utama, Luo Kedi, mungkin dituntut untuk berurusan dengannya. Petik 2. Itu mungkin terjadi 2 bulan lalu. Namun, Lin Feng sekarang menjadi Saint Martial kelas rendah. Martial Saint dan Martial Grandmaster adalah 2 bidang yang sama sekali berbeda. Perbedaannya terlalu besar. Petik 2. Haha. Ye Chen bahkan mungkin tidak memiliki peluang 2 bulan yang lalu. Judul Lin Feng sebagai saber tercepat One Renpik bukan untuk apa-apa. Paling-paling, dia akan bisa kehilangan anggun. Sekarang, aku memperkirakan bahwa Ye Chen bahkan tidak akan dapat menerima 1 pukulan. Petik 2. Ketika Lin Feng muncul, itu menarik semua murid dalam di aula kontribusi untuk memeriksa kegembiraan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia tetap setenang air, tanpa riak di atasnya. Ketika dia melihat Lin Feng di kerumunan, dia melakukannya tanpa rasa takut. Lin Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan datang sebelum Xiao Chen. Dia berkata dengan suara dingin, 2 bulan lalu. Apakah kamu melukai banyak murid One Renpik aku? Itu benar, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Aura Lin Feng perlahan melonjak saat ia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Dia menatap Xiao Chen sambil berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan dirimu. Jika aku tidak puas, aku akan mengembalikan luka mereka kepada kamu 10 kali lipat. Petik 2. Keterampilan mereka tidak cukup. Apa yang ada untuk dijelaskan? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia mengambil langkah maju tanpa orang lain menyadarinya. Kakak, tepat setelah Xiao Chen berbicara, Lin Feng menarik pedangnya dan cahaya dingin muncul. Kerumunan hanya melihat gambar buram. Mereka bahkan tidak berhasil melihat seperti apa pedang-pedang itu. Bang! Namun, sesuatu yang tidak disangka orang banyak terjadi. Mereka awalnya berpikir bahwa Xiao Chen akan segera dikalahkan oleh serangan pedang cepat kilat ini. Berdarah sungai darah. Namun, pada kenyataannya, Lin Feng memuntahkan seteguk darah. Suara berderak keluar dari dadanya dan dia jatuh ke tanah. Pedangnya jatuh dari tangannya. Xiao Chen melangkah maju dan banyak menginjak Lin Feng, yang berjuang untuk berdiri.
Ada suara berderak lain dan beberapa tulang rusuk Lin Feng pecah. Lin Feng mendengus kesakitan. Dia menunjuk Xiao Chen dan berkata dengan nada tidak puas. Kamu. Sungguh perubahan situasi. Lin Feng yang mengancam itu dirobohkan oleh Xiao Chen dengan satu pukulan. Kerumunan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini. Ini terlalu keterlaluan. Di mata mereka, Lin Feng jelas orang yang membuat langkah pertama. Selain itu, sangat cepat. Mereka tidak dapat melihatnya. Namun, mengapa yang terluka Lin Feng? Xiao Chen, lepaskan kakimu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Yang Qi melihat Lin Feng jatuh ke tanah dan dia merasa cemas. Dia dengan cepat memimpin murid inti Wan Renpik lainnya untuk mengelilingi Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia mengayunkan kaki kanannya ke belakang dan menendang Lin Feng ke depan seperti karung pasir. Yang Qi dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Namun, kekuatan yang dibawa oleh Lin Feng jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Mereka langsung dalam kegilaan. Setelah orang-orang Wan Renpik menangkap Lin Feng, Xiao Chen sudah mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, menghilang dari pandangan. Di sebuah paviliun di kejauhan, dua murid muda mengenakan seragam Wan Renpik diam-diam menyaksikan apa yang terjadi di aula kontribusi. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya ketika dia melihat apa yang terjadi. Saudara junior hilang terlalu menyedihkan. Dia seharusnya tidak memberi orang itu kesempatan untuk berbicara. Jika dia mengeksekusi teknik memulai angin yang mengejutkan setelah dia melangkah maju, dia hanya akan membutuhkan 10 gerakan untuk mengalahkan orang ini berkat wilayah kultivasinya saat ini. Petik 2. Orang lain tersenyum tipis. Kekalahan adalah kekalahan. Tidak ada banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Lin Feng terlalu sombong. Adalah baik baginya untuk mengalami beberapa kemunduran. Junior Bruder Luo. Apa pendapat kamu tentang Ye Chen? Petik 2. Jadi kedua orang ini adalah pewaris sejati Wan Renpik, murid utama Wang Qinian dan Wan Renpik, Luo Kedi. Luo Kedi berpikir sejenak sebelum berkata, rasional, tenang, pandai menangkap titik lemah lawan. Kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Pukulan itu sebelumnya, itu akan memiliki sekitar 4.000 kg kekuatan di belakangnya. Namun, kekuatan fisik bukanlah metode utama. Semakin tinggi bidang kultivasi, semakin kecil keuntungannya. Dia bukan lawan bagi kita. Tidak perlu memikirkannya. Petik 2. Wang Qinian tersenyum lembut dan berkata, orang ini jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Jika kamu melawannya tanpa menggunakan kartu truf kamu mungkin hanya memiliki peluang kemenangan 50. Maksud kamu apa? Wang Qinian berkata dengan acuh tak acuh. Kamu hanya memperhatikan kecepatan pukulan dan kekuatannya. Namun, kamu tidak memperhatikan aspek lainnya. Disitulah dia benar-benar bersinar. Ketika dia menjawab pertanyaan Lin Feng, dia mengambil 2 langkah halus ke depan. Ini persis jarak terjauh di mana pisau Lin Feng bisa mencapai ketika dia menariknya. Lebih jauh lagi, dia tidak menyerang tepat setelah dia berbicara. Dia memanfaatkan suara dan kecepatannya untuk membuat penyesatan. Itu memberi kesan dia menyerang pada saat yang sama dengan Lin Feng tepat setelah dia berbicara. Sebenarnya, dia sudah menyerang ketika dia menggunakan 2 kata terakhirnya. Selanjutnya, Lin Feng telah menyerang setelah dia berbicara. Jadi bukan itu Ye Chen lebih cepat dari Lin Feng. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif. Petik 2. Luo Kedi merasa sedikit bingung. Dia berpikir dengan hati-hati untuk sementara waktu dan kemudian dia menunjukkan pandangan ragu-ragu. Dia berkata, itu tidak mungkin. Bagaimana kecepatan suara bisa lebih cepat dari apa yang bisa dilihat? Petik 2. Terlepas dari apakah kecepatannya melebihi kecepatan suara, tidak mungkin untuk melebihi kecepatan cahaya. Mata manusia seharusnya bisa melihat bahwa dia membuat langkah pertama. Petik 2. Kata-kata ini seperti teka-teki. Akan mudah untuk bingung. Sebenarnya tidak sulit untuk dijelaskan. Dalam jarak pendek, ketika seseorang meninju, suara itu terdengar dan apa yang dilihat dialami pada saat yang sama. Namun, jika kecepatan orang ini melebihi kecepatan suara, maka pemandangan yang sangat aneh akan terlihat. Hanya setelah lawan bergerak, suara itu akan terdengar. Semakin cepat kamu
semakin mereka akan mendengar suaranya. Namun, terlepas dari situasinya, tindakan kamu akan selalu terlihat saat itu terjadi. Itulah sebabnya Luo Kedi merasa bahwa kata-kata Wang Qinian sangat bertentangan. Bagaimana mungkin Xiao Chen menentang hukum fisika ini? Untuk membuat seseorang mendengarnya sebelum mereka melihatnya. Wang Qinian tersenyum tipis. Suara yang kamu dengar mungkin tidak keluar dari mulutnya. Apakah kamu mengatakan suaranya ditransmisikan ke telinga dengan cara lain? Luo Kedi tampaknya mengerti sesuatu. Dia menatap Wang Qinian dengan kaget. Wang Qinian mengangguk. Betul, namun, itu tidak ditransmisikan ke telinga. Sebaliknya, itu ditransmisikan langsung ke otak. Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, mulutnya tidak bergerak. Ini adalah aplikasi Soul Power. Aku pernah bertemu seorang ahli dalam menggunakan kekuatan jiwa di tanah terpencil kuno. Orang itu bahkan lebih hebat daripada Xiao Chen. Tidak hanya dia bisa mengirimkan suara, dia bahkan bisa mengirimkan gambar langsung ke otak orang lain. Petik 2. Paviliun Sabat Surgawi. Puncak Qingyun. Xiao Chen hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat puncak gunung yang sudah dikenalnya. Itu hanya 2 bulan tetapi dia benar-benar melewatkannya. Ketika Xiao Chen melihat ke kejauhan, dia melihat sekelompok orang berdiri di kaki puncak. Mereka menyipit ke kejauhan. Xiao Chen memiliki visi yang sangat baik. Dia menemukan Liu Ruyue, Liu Suifeng, Sao Yang, dan Xiao Chen semuanya berdiri di sana. Saudara Ye, kamu akhirnya kembali. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen, dia maju dan meninju kerasnya. Kakak besar Ye, apakah kamu baik-baik saja? Sao Yang dan Xiao Meng keduanya menyambut Xiao Chen sambil tersenyum. Xiao Chen menyapa semua orang. Ketika dia melihat ekspresi antusias semua orang, dia merasakan kehangatan di hatinya. Wajah menawan Liu Ruyue memperlihatkan senyum tipis ketika dia berdiri diam di sudut. Dia telah memakan pil kecantikan bergizi yang diberikan Xiao Chen padanya. Dia sekarang terlihat lebih cantik dari sebelumnya, menyebabkan orang tidak berani menatapnya secara langsung. Auranya dicadangkan dan dibandingkan dengan masa lalu. Itu kehilangan aspek yang tajam. Namun, sekarang tampaknya bahkan lebih tak terduga. Dia telah menyerap esensi vitalitas langit dan bumi yang diberikan Ao Jiao padanya. Pada saat ini, dia hanya selangkah lagi dari maju ke Martial King. Tetua Sister Ruyue, aku membuat kamu khawatir, kata Xiao Chen dengan tulus setelah dia berjalan. Liu Ruyue pergi ke Spirit Mine untuk kepentingannya. Terlepas dari situasinya, dia harus berterima kasih padanya. Liu Ruyue memeriksa Xiao Chen dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, tatapan aneh muncul di matanya. Dia bertanya, apakah kamu sekarang Grandmaster Martial Grandmaster Superior? Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia memeriksa Xiao Chen dengan hati-hati dan merasa bahwa auranya lebih bersemangat. Dia sepertinya tidak bisa melihat menembusnya. Sebelum Xiao Chen pergi untuk melakukan misinya, dia hanya puncak Grandmaster bela diri kelas rendah. Dalam 2 bulan, dia telah maju ke Grandmaster bela diri tingkat superior. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari seorang kultivator dengan bawaan martial spirit. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen mengakuinya dengan anggukan, dia berkata, itu bagus. Setelah setengah bulan, Paviliun Sabat Surgawi akan melakukan ujian murid inti. Sepertinya kamu akan berhasil tepat waktu. Pergi dan istirahat dulu. Besok, aku akan secara resmi mengajarimu mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Setelah Liu Ruyue berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak mempertanyakan Xiao Chen tentang pertemuannya di tambang roh. Xiao Chen menghela napas lega. Itu bermasalah untuk menjelaskan pertemuan ajaibnya di dunia bawah tanah. Jika Liu Ruyue bertanya tentang hal itu, dia tidak akan tahu harus menjawab apa. Bab 210. Sebuah bayangan putih datang bergegas ke kaki puncak dari atas. Xiao Chen melihat dengan hati-hati, dan senyum tipis tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Bayangan putih adalah Xiao Bai. Si kecil ini sangat menyenangkan. Setelah itu pergi dengan Xiao Meng hari itu. Jarang kembali. Sudah berjalan liar di puncak Qingyun. Xiao Chen tahu itu menikmati tinggal di hutan gunung. Selanjutnya, misinya sangat berbahaya.
Jadi dia membiarkannya tinggal. Ketika Xiao Bai melihat Xiao Chen, itu sangat bersemangat. Bulu putih salju bersinar samar di bawah matahari saat ia melompat dengan gemetar. Putong, Xiao Bai berniat untuk melompat ke pelukan Xiao Chen. Namun, ketika itu sekitar setengah meter dari Xiao Chen, itu jatuh seperti batu bata. Xiao Bai jatuh dengan berat ke tanah. Ketika bangun, itu linglung. Kepala mungilnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan itu tampak sangat membingungkan. Xiao Chen terkejut. Dia berjalan dan mengambil Xiao Bai. Dia langsung mencium aroma alkoholik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan heran. Bau alkohol yang kuat. Mungkinkah itu mabuk? Petik 2. Xiao Meng berjalan agak canggung dan berkata, Kakak Ye Chen, sekali. Setelah kamu pergi, Xiao Bai secara tidak sengaja minum anggur Shaoyang. Setelah itu, ia kecanduan. Kemudian sering minum sampai mabuk dan mabuk. Terlepas dari di mana anggur itu disembunyikan, ia selalu bisa mengendusnya. Petik 2. Sao yang juga berjalan dengan malu-malu. Saudara Ye, permintaan maaf aku. Aku sudah mengambil banyak langkah pencegahan. Tetapi hidung Xiao Bai terlalu sensitif. Bahkan aku tidak berani minum lagi. Meskipun begitu, ia berlari ke puncak untuk meminta anggur dari para tetua. Petik 2. Xiao Chen banyak berkeringat di hatinya. Xiao Bai benar-benar telah mengonsumsi alkohol. Selanjutnya, ke keadaan mabuk. Setelah berpisah selama 2 bulan, itu benar-benar mengambil kebiasaan buruk. Sudahlah. Aku akan memantau situasi untuk beberapa hari ini dulu. Selain itu, minum bukanlah hal yang buruk. Petik 2. Xiao Chen hanya bisa menyalahkan Xiao Bai karena nakal. Selain itu, roh binatang peringkat 6 setara dengan Raja Bela Diri. Sao Yang dan Xiao Meng hanya orang biasa. Jadi itu normal bagi mereka untuk tidak bisa mengawasinya. Mereka tidak dapat disalahkan untuk ini. Xiao Bai tampaknya tahu bahwa itu salah. Telinganya jatuh. Dan tidak berani bergerak dalam pelukan Xiao Chen. Xiao Chen tertawa tak berdaya ketika dia memasukkan Xiao Bai ke dalam Spirit Blood Jade. Ketika Xiao Chen melihat Liu Suifeng di sampingnya, dia ingat sesuatu. Dia mengambil 5 koin kontribusi hitam dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng. Suifeng, ketika kamu pergi ke puncak Jade Maiden besok, tolong bantu aku meneruskan ini ke Bibi Martial Ancestral Sen. Liu Suifeng melambaikan tangannya sebagai penolakan dan tidak menerima koin kontribusi yang dimaksudkan Xiao Chen untuk diserahkan. Dia tersenyum dan berkata, Kakakku sudah membantumu membayar poin kontribusi yang harus kamu bayar. Dia tahu bahwa kamu meminjamkan poin kontribusi sehingga kamu bisa membuat pil kecantikan bergizi. Dia bahkan memarahiku karena itu. Petik 2. Xiao Chen menyimpan koin kontribusi dan menyaksikan Liu Ruyue menghilang ke puncak gunung. Rasa terima kasihnya pada wanita itu di dalam hatinya meningkat 1 tingkat lagi. Menjelang malam, bintang-bintang memenuhi langit dan bulan menggantung tinggi. Xiao Chen ada di halamannya. Dia mengeluarkan cahaya marigold yang mengalir dari cincin universenya. Di pohon mengalir marigold. Bunga cahaya mengalir mengeluarkan aroma wangi yang kental. Memancarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Ada 5 kelopak di bunga cahaya mengalir. Tidak ada perbedaan antara makan 1 kelopak atau 5 kelopak. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan dalam hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mereka. Jumlah yang akan meningkat memiliki unsur keberuntungan untuk itu. Bunga itu memiliki potensi efektivitas yang tidak ditentukan saat dikonsumsi. Mungkin memberikan kemampuan untuk mengingat hal-hal dalam sekejap atau memahami teknik bela diri dengan tampilan tunggal. Meskipun cahaya mengalir marigold memiliki potensi yang tak terucapkan, itu masih ramuan roh kelas abadi. Setelah mengkonsumsinya, itu akan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seorang pembudidaya setidaknya 20%. Jadi itu memiliki efek yang jelas. Dari 5 kelopak bunga, Xiao Chen berniat untuk memakannya sendiri. Dan kemudian mencari kesempatan untuk memberikan masing-masing kepada Liu Ruyue dan Liu Suifeng. Adapun Sao Yang dan Xiao Meng, kurangnya martial spirit mereka membuatnya menyingkirkan mereka dari pertimbangan. Dari 2 bagian yang tersisa, Xiao Chen bisa memberikan 1 kepada Xiao Bai. Yang terakhir akan ditinggalkan untuk sepupu Yulan.
Karena ketika mereka bersatu kembali di masa depan, Xiao Chen mengalokasikan 5 kelopak bunga cahaya mengalir dalam pikirannya. Kemudian dia mengambil salah satu kelopak emas, meletakkannya di mulutnya, dan mulai mengunyah. Rasa berat dan menyegarkan memenuhi seluruh mulutnya. Kelopak bunga berubah menjadi cairan dingin yang menyegarkan dan menyebar ke seluruh meridian di tubuhnya. Setelah beberapa saat, itu meresap ke dalam setiap sel tubuh Xiao Chen. Perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa bebas dan santai. Xiao Chen menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam perasaan ini, mencapai ke kondisi di mana ia lupa tentang dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, rasanya seolah-olah pikirannya meledak. Informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri. Asal-usul pertempuran Sage, mengubah formula karakter, cop angin bening, tangan perebut naga, seni terbang naga Azure naga, terbang dengan sayap, memotong guntur-guntur. Semua teknik bela diri yang dipelajari Xiao Chen muncul dalam benaknya. Banyak hal yang dia tidak bisa mengerti di masa lalu sekarang semuanya beres. Segalanya menjadi jelas sekaligus. Seolah-olah dia tercerahkan dengan wawasan yang sempurna. Dia mampu menyimpulkan banyak hal dari satu pikiran. Berbagai sikap, berbagai teknik bela diri melayang di benaknya. Xiao Chen membuka matanya. Matanya tampak dalam dan jernih. Seperti sumur kuno. Tak terduga. Hapus cop angin. Cambuk Azure Dragon Tail. Xiao Chen berteriak dan angin sepoi-sepoi lembut bertiup di halaman. Daun di tanah berhamburan ke udara. Di mana mereka terbang terus-menerus. Membuat suara. Sua-sua, tanpa henti. Dia mengeksekusi teknik tingkat tinggi Azure Dragon Cloud Soaring Art, Azure Dragon Tail Whip, bersama dengan teknik rahasia King Yun Peak, Clear Wind Chop, dan bergerak di udara dengan lengkungan yang anggun. Sesuatu yang aneh terjadi. Xiao Chen, yang disembunyikan dalam angin dingin, tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, pedang dan kultivator menghilang. Keduanya tidak lagi terlihat. Hanya angin sepoi-sepoi yang sejuk dan suara dedaunan jatuh yang tersisa di halaman yang luas. Daerah itu menjadi sunyi senyap. Kaca. Xiao Chen muncul kembali sedikit di depan tempat dia sebelumnya pada saat yang sama ketika dia menyarungkan saber lunar shadow. Kejutan yang menyenangkan mencerahkan ekspresinya setelah itu. The Clear Wind Chop akhirnya mencapai kesempurnaan hebat. Tepat setelah dia berbicara, angin sepoi-sepoi di belakangnya berhenti. Semua daun di udara jatuh ke tanah. Setiap daun yang jatuh ke tanah semuanya tumpah menjadi 2. Lalu 4, 8. Akhirnya mereka semua berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen sendiri tidak tahu seberapa banyak kemampuan pemahamannya telah meningkat. Namun, ia memperkirakan peningkatan setidaknya 50% dibandingkan dengan masa lalunya. The Clear Wind Chop telah selangkah lebih maju untuk mencapai Great Perfection. Memakan bunga yang mengalir bunga segera mendorongnya untuk memahami mekanisme di baliknya. Dia bahkan menemukan cara untuk menggabungkannya dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Xiao Chen dengan ini mengangkat Clear Wind Chop ke tingkat yang tak terbayangkan. Bukan saja dia mencapai titik di mana bilahnya tidak lagi terlihat. Dia mencapai titik di mana bahkan dia disembunyikan dalam angin. Bahkan Liu Ruyue atau Ye Wen belum mencapai tingkat seperti itu. Tidak pernah ada orang dalam sejarah untuk mencapainya. Ergo, Xiao Chen tidak mungkin mengetahui keberadaan alam seperti itu. Xiao Chen merasa seolah-olah dia dalam kondisi yang sangat aneh. Pikirannya sangat tajam. Ini bukan hanya peningkatan kemampuan pemahaman. Itu adalah keadaan yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Itu sangat mirip dengan keadaan pemahaman di Evil Wind Valley hari itu. Saat ini, dia merasa bahwa, terlepas dari teknik marsial, dia akan dapat membuat terobosan dalam apapun. Ini terasa sangat indah. Sensasi itu tak terlukiskan. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang mengalaminya sendiri. Alasan untuk ini harus menjadi salah satu efek misterius dari bunga cahaya mengalir. Xiao Chen merasa dia kehabisan waktu. Waktu dalam keadaan yang tidak akan bisa dia pertahankan lebih lama lagi. Keadaan ini akan hilang setelah beberapa waktu. Xiao Chen memutar otaknya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, itu mungkin tidak akan datang lagi.
Apa yang perlu dia pertimbangkan adalah apa teknik martial untuk meningkatkan selama periode waktu yang terbatas ini. Rushing Thunder Chop. Tidak. Rushing Thunder Chop telah dipahami hingga tingkat yang sangat tinggi. Selanjutnya, aku sangat akrab dengannya. Bahkan tanpa kesempatan ini, aku masih bisa membuat terobosan di masa depan. Azure Dragon Cloud Soaring Art. Itu juga tidak bisa. Aku sudah mempraktikkannya dengan kesempurnaan kecil. Untuk mencapai kesempurnaan pertengahan, aku harus mengandalkan meningkatkan ranah kultivasi aku. Setelah aku menjadi Martial Saint, itu harus bisa mencapai kesempurnaan tengah. Battle Sage Origin. Mengubah formula karakter. Tidak. Teknik kultivasi ini terlalu aneh. Bahkan sampai sekarang, aku hanya menyentuh permukaannya saja. Ini akan membutuhkan pertemuan ajaib agar dapat membuat terobosan. Jika aku menggunakan kesempatan ini untuk hal ini, akan sangat disayangkan jika aku gagal. Teknik pedang. Terbang dengan sayap. Lebih-lebih tidak. Ini adalah teknik bela diri yang ditiru oleh formula mengubah karakter. Aku belum banyak berlatih. Jadi tidak sepadan. Dia kekurangan waktu. Xiao Chen terus berpikir. Tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Tiba-tiba, teknik martial muncul di benakku. Dia mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata, aku akan berlatih Great Dragon Tiger Fist. Langkah kedua, Crouching Tiger Hidden Dragon. Aku telah berjuang dengan itu dan aku tidak tahu mengapa. Selanjutnya, teknik martial ini memiliki potensi besar. Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memahaminya, kecakapan tempurnya akan segera ditingkatkan. Petik 2. Begitu Xiao Chen memutuskan, dia menanam Lunar Shadow Saber bersama dengan sarungnya ke tanah. Mengedarkan esensinya sambil mengambil posisi berdiri, dia mulai berlatih Crouching Tiger Hidden Dragon. Gambar harimau ganas muncul di belakang Xiao Chen, dan sepertinya dia dirasuki oleh proyeksi tersebut. Darah dan ki-nya mendidih. Raja binatang buas telah tiba. Dan Xiao Chen mulai memancarkan aura seorang raja yang mendominasi ratusan binatang buas ke sekelilingnya. Xiao Chen mengeluarkan suara gemuruh yang menggema bagaikan guntur. Sebatang pohon kecil di halaman terbelah dengan suara keras sebagai hasil deru. Harimau sengit meninggalkan pegunungan. Tubuh Xiao Chen membungkuk dan kaki kanannya mengambil langkah berat ke depan. Dia melompat maju dan meninju. Dan gambar harimau di belakangnya meraung keras. Xiao Chen bisa merasakan kekuatan ledakan mengalir di tangan kanannya. Ketika dia menekan udara, terdengar suara ledakan yang menggema. Udara menonjok, menyebabkan riak menyebar. Partikel-partikel debu yang mengambang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang yang terus-menerus meledak. Xiao Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka harimau sengitnya meninggalkan pegunungan menjadi seperti ini secara signifikan membaik berkat keadaan indah yang dia alami. Setelah Xiao Chen menekan, dia mengedarkan esensnya dengan cara yang diperlukan untuk Crouching Tiger Hidden Dragon. Segera, beberapa informasi aneh mulai mengalir ke pikirannya. Tidak diketahui dari mana informasi ini berasal. Itu hanya menanamkan dirinya ke dalam pikiran Xiao Chen. Itu semua tentang penjelasan Crouching Tiger Hidden Dragon. Xiao Chen menutup matanya dan melakukan yang terbaik untuk menyerap informasi ini. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya yang dalam dan tenang. Jadi, inilah arti Crouching Tiger Hidden Dragon. Langkah kedua dari Great Dragon Tiger Fist tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, ini adalah teknik pertahanan tertinggi. Untuk mempraktikkannya, seseorang harus dapat menyingkat kekuatan naga dan harimau. Naga dan harimau menambah tubuh, dan aura menjadi milik. Kekuatan naga dan harimau besar memikul beban gunung dan sungai. Pada saat yang sama, itu menyimpan kekuatan untuk langkah selanjutnya. Dragon Hisses Tiger Roars. Jika dia tidak mempraktikkan perpindahan ini ke kesempurnaan hebat, tidak akan ada cara untuk berhasil dalam mempraktikkan langkah lanjutan tersebut. Tangan kiri adalah seekor naga, menembus langit biru. Tangan kanan adalah harimau, disembak oleh ratusan binatang buas. Harimau dan naga menambah tubuh, tidak takut pada gunung dan sungai. Pikiran Xiao Chen jernih, mengandalkan keadaan yang menakjubkan itu. Dia menyerang dengan kedua tangannya ke pose naga dan harimau. Seluruh tubuhnya menjadi sangat tenang dan sunyi. Lingkungan menjadi bisu.
dan tidak ada tanda-tanda riak. Bab 211. Membunuh. Xiao Chen menginjak tanah dengan keras dan tanah mulai bergetar. Dia menyilangkan kedua tangannya. Segera, naga dan harimau berpotongan sebelum bergabung ke tubuh Xiao Chen. Cahaya keemasan samar mengalir keluar dari tubuh Xiao Chen. Seekor naga dan harimau bergerak terus-menerus di permukaan tubuhnya. Aura Xiao Chen menjadi tertutup. Energi yang mengerikan sedang disimpan. Xiao Chen bisa merasakan semua otot di tubuhnya melotot. Seolah-olah kekuatan besar akan meletus kapan saja. Namun, energi yang mengerikan ini tidak dirilis pada akhirnya. Perlahan-lahan menghilang menjadi tidak ada. Dalam keadaan yang menakjubkan ini, Xiao Chen tahu mengapa dia tidak berhasil mengeksekusi Dragon Raungan Harimau Naga. Ini karena Great Tiger Fish menggunakan seni patung naga dan tubuh harimau sebagai dasarnya. Jika dia tidak membudidayakan sampai lapisan keempat, naga mengaum menutupi dunia, menusuk langit, tidak mungkin baginya untuk mengembunkan kekuatan sebenarnya dari seekor naga. Untuk menjaga keseimbangan, kekuatan harimau yang ganas harus lebih rendah. Dengan demikian, Crouching Tiger Hidden Dragon tidak bisa benar-benar mencapai kesempurnaan hebat. Tepat setelah Xiao Chen berusaha mengeksekusi Crouching Tiger Hidden Dragon, kondisi menakjubkan segera menghilang. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu tidak menguntungkan. Jika dia berhasil mencapai lapisan keempat seni patung naga dan tubuh harimau, mungkin saja dia bisa memahami seluruh tinju harimau naga besar dalam satu tarikan napas, mengingat bahwa dia berada dalam kondisi menakjubkan. Meskipun Xiao Chen tidak lagi dalam kondisi itu, kemampuan pemahaman meningkat oleh bunga cahaya mengalir tidak menghilang. Itu akan tetap selamanya, memungkinkan dia untuk mendapatkan manfaat tanpa henti. Xiao Chen mengambil kelopak lain dari bunga cahaya yang mengalir dan mengeluarkan Xiao Bai dari Spirit Blood Jade. Pada titik ini, Xiao Bai sudah sadar. Itu menatap Xiao Chen dengan marah. Itu menyalahkan Xiao Chen karena menguncinya. Xiao Chen mengulurkan kelopak bunga emas dan ingin memberinya makan untuk Xiao Bai. Siapa yang tahu bahwa bocah kecil itu akan sepenuhnya mengabaikan Xiao Chen? Seolah-olah itu marah dengan Xiao Chen. Berhentilah bersikap picik. Aku memberi kamu sesuatu yang baik. Setelah kamu memakannya, aku tidak akan mengunci kamu di sana tanpa alasan lagi. Xiao Chen menggoda Xiao Bai dengan senyum seolah-olah dia adalah serigala dari Little Red Riding Hood. Xiao Bai berbaring di tanah. Pura-pura tidak mendengar Xiao Chen. Bahkan tidak bergerak satu inci pun. Xiao Chen tertawa tanpa daya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada bocah kecil ini. Scarlet Crown Snake telah berdiri dengan pahit selama bertahun-tahun. Semua demi marigold cahaya yang mengalir ini. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa orang harapkan. Betapa indahnya. Itu benar-benar mengabaikan aku. Bunga cahaya mengalir memiliki efek yang lebih besar pada spirit beast dibandingkan dengan manusia. Dalam kondisi tertentu, bahkan mungkin bagi beast spirit untuk mengubah bentuk mereka. Oleh karena itu, bunga cahaya mengalir ini harus diberikan kepada Xiao Bai. Kalau tidak, akan terlalu boros. Xiao Chen berjalan ke sana dan memanggil beberapa kali. Bocah kecil itu hanya berbaring di tanah berpura-pura mati, mengabaikannya. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia hanya bisa menggunakan ukuran terakhir. Dia mengambil sebotol anggur dari paviliun Liu Sang dari cincin semesta. Kemudian dia berlutut di tanah, membuka tutup botol, dan mengocoknya. Aroma anggur yang berat langsung tercium. Huang. Xiao Chen hanya melihat bayangan putih melintas di depan matanya. Itu seperti hantu putih. Sulit untuk mengetahui di mana tempatnya. Gerakannya sangat aneh ketika menuju ke botol anggur di tangan Xiao Chen. Untungnya, Xiao Chen sudah siap. Dia dengan cepat menukar botol ke sisi lain. Kalau tidak,
Xiao Bai akan bisa mengambil botol itu ketika tiba-tiba bergerak. Kamu benar-benar telah menjadi sedikit alkoholik. Makan kelopak bunga ini terlebih dahulu dan kemudian aku akan membiarkan kamu minum anggur ini. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya, kata Xiao Chen sambil menepuk kepala Xiao Bai. Xiao Bai memandang Xiao Chen dengan tatapan sedih. Matanya berkabut. Tampak sangat menyedihkan. Itu berdiri di atas kaki belakangnya dan cakar putihnya terus berusaha meraih botol anggur di tangan Xiao Chen yang terangkat. Xiao Chen merasa itu sangat menyedihkan dan hatinya melunak. Baiklah, aku takut padamu. Kamu benar-benar manja. Aku tidak bisa memukul kamu atau memarahi kamu dan aku masih memberi kamu hal-hal yang baik. Petik 2. Xiao Bai mengambil tegukan besar dengan suara memabukkan. Wajah mungilnya berubah sedikit merah. Kemudian tiba-tiba mengambil kelopak bunga mengalir bunga dari tangan Xiao Chen. Itu membuat wajah pada Xiao Chen dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Xiao Chen mengungkapkan senyum saat dia mengulurkan sens spiritualnya untuk mengejarnya. Ketika dia menemukan itu tidak terlalu jauh, dia santai. Setelah dia meninggalkan kota Mohe, Xiao Bai mengikutinya. Ada beberapa kali ia mengalami bahaya tetapi Xiao Bai telah menyelamatkannya setiap saat. Xiao Chen sudah lupa tujuan aslinya dalam menangkap Xiao Bai. Di matanya sekarang, Xiao Bai bukan hanya hewan peliharaan tetapi sahabatnya. Meskipun setelah Xiao Bai menumbuhkan transformasi revolusi 9 langit yang misterius, pertumbuhannya sangat cepat dan kecakapan tempurnya setara dengan Saint Martial. Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk membuatnya membantunya dalam perkelahian. Ada beberapa kali di mana Xiao Bai ingin keluar untuk membantu Xiao Chen. Namun, dia akan menyimpannya di Spirit Blood Jade, tidak membiarkannya keluar. Selama Xiao Bai bisa hidup bahagia, maka itu akan baik. Jika terluka dalam perkelahian atau kecelakaan terjadi, maka sudah terlambat untuk menyesal. Pagi-pagi keesokan paginya, sinar pertama sinar matahari menyinari jendela dari timur dan mengenai wajah Xiao Chen. Xiao Chen membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia perlahan bangkit dan meregangkan tubuhnya. Dia menghabiskan malam berkultivasi dan sekarang bersemangat tinggi. Semangatnya, ki, dan pikirannya pulih. Dia siap untuk memulai hari. Setelah Xiao Chen mandi, dia menuju tempat duel di puncak Qingyun. Liu Ruyue telah berjanji untuk mengajarinya mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Dia akhirnya akan memulai tujuannya untuk datang ke Heavenly Sabre Pavilion. Hatinya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan antisipasi. Dan langkahnya juga meningkat secara signifikan. Tepat saat dia berjalan keluar dari gerbang halaman, bayangan putih datang melesat. Tubuh mengkilap yang memantulkan sinar matahari, memberinya cahaya samar. Dengan lincah melompat ke bahu Xiao Chen. Tubuh mungil Xiao Bai mudah diabaikan bagi Xiao Chen. Beratnya tidak membuat tekanan pada bahunya. Tidak diketahui bagaimana bunga cahaya mengalir telah mengubah Xiao Bai. Xiao Chen ingin tahu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil Xiao Bai dari bahunya dan membawanya di pelukannya saat dia hati-hati memeriksanya. Ada sinar cerdas yang berkedip di mata Xiao Bai. Ketika Xiao Chen menatapnya berhadap-hadapan, dia merasa bahwa itu memiliki energi spiritual lebih dari sebelumnya. Ada sedikit rasa malu di kedalaman matanya. Malu, aku pasti telah melihat salah. Tidak logis jika ekspresi humanistik seperti itu muncul di mata Xiao Bai. Xiao Chen menenangkan diri dan melihat lagi. Ekspresi malu sudah hilang. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia memang salah melihatnya. Xiao Chen menempatkan Xiao Bai kembali di bahunya. 10 menit kemudian, ia tiba di lahan duel Qingyun Peak. Itu tidak diketahui kapan. Tetapi Liu Ruyue sudah tiba dan membimbing Liu Suifeng dalam teknik bela diri.
Ada ekspresi sangat tegas di wajahnya. Dan ada ekspresi kekecewaan ringan di matanya. Kamu gagal ujian inti tahun lalu. Usia tulang kamu menunjukkan bahwa kamu sudah berusia 19 tahun. Jika kamu gagal lagi, kamu tidak akan pernah bisa menjadi murid inti. Jangan pergi ke Jade Maiden Peak untuk saat ini. Aku sudah meminta cuti atas nama kamu, kata Liu Ruyue dengan ekspresi cemberut. Liu Suifeng memiliki ekspresi pahit ketika dia berkata, serius. Aku sudah membuat janji dengan Nona Sinyun untuk melakukan misi sekte bersama. Petik 2. Dong. Liu Ruyue mengetuk buku-buku jarinya di dahi Liu Suifeng dengan keras. Kamu tidak berguna. Chu Sinyun telah menjadi salah satu murid inti Jade Maiden Peak sejak lama. Dia bahkan mungkin menjadi pewaris sejati. Lihatlah apa yang kamu lakukan setiap hari. Tidak ada bedanya dengan sepotong sampah. Di benua Tianwu ini, bagaimana kamu bisa melindungi orang yang kamu cintai jika kamu tidak memiliki kekuatan besar? Kekuatan kamu bahkan tidak sebanding dengan gadis itu. Namun kamu masih memiliki keberanian untuk mengejarnya. Aku benar-benar merasa malu untukmu. Petik 2. Liu Suifeng menggosok kepalanya dan berkata, Kak, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Kalau tidak, seorang wanita yang kuat dan kejam seperti kamu tidak akan pernah bisa menemukan seseorang untuk menghabiskan hidup kamu bersama. Petik 2. Apakah kamu mencari pemukulan? Liu Suifeng dengan cerdas menghindari ke samping. Dia terus berkata, haha, Kak, aku tidak salah. Lihatlah bangsa Qin besar. Berapa banyak pria yang bisa mengalahkanmu? Mereka sulit ditemukan. Petik 2. Kamu masih berani balas bicara. Kamu akan tinggal di puncak Qingyun sampai akhir bulan, kata Liu Ruyue sambil memelototi Liu Suifeng dengan marah. Ketika dia mendengar langkah kaki Xiao Chen, dia tidak bisa lagi diganggu dengan Liu Suifeng. Liu Ruyue menatap Xiao Bai, yang ada di bahu Xiao Chen, dan matanya bersinar. Dia dengan cepat berjalan dan berkata dengan nada yang aneh, anak kecil ini, bagaimana bisa sepertinya ia memiliki energi spiritual yang lebih daripada kemarin. Xiao Bai tampaknya mengerti apa yang dikatakan Liu Ruyue. Itu mengungkapkan ekspresi bahagia di wajahnya saat berkedip beberapa kali padanya. Setelah beberapa saat, itu berteriak bahagia dan melompat turun. Ia meraih kaki Xiao Chen dengan cakarnya dan mengguncangnya terus-menerus. Xiao Chen tahu apa artinya itu dan dia mengeluarkan sebotol anggur dari cincin semesta. Xiao Bai segera mengambil anggur dan dengan bersemangat berlari ke samping. Senyum hangat yang jarang muncul di wajah Liu Ruyue. Anak kecil ini, apakah akan menjadi masalah jika terlalu banyak minum? Xiao Chen berkata dengan bercanda. Biarkan saja. Minum sedikit anggur baik-baik saja. Selama tidak masuk ke dalam keadaan mabuk itu akan baik-baik saja. Liu Ruyue berhenti tersenyum. Dia tidak lupa apa yang ingin dia lakukan hari ini. Dia berkata, ikut aku. Xiao Chen tahu apa yang akan diajarkan Liu Ruyue padanya. Dia merasa agak bersemangat dan dengan cepat mengikuti. Liu Ruyue membawa Xiao Chen ke rak senjata yang penuh dengan segala macam pedang. Liu Ruyue menggambar pedang kecilnya dan seluruh rak senjata mulai bergetar. Kemudian, semua pedang di rak senjata ditarik keluar dan terbang ke udara. Sial, sial. Petik 2. Liu Ruyue berteriak dan semua pedang menancap di tanah sedalam 2 inci dengan teratur. Mereka semua mengelilingi mereka berdua. Ketika Xiao Chen menghitungnya, setidaknya ada 500. Xiao Chen heran. Ini adalah teknik yang luar biasa. Jika dia bisa mengendalikan senjata lawan dalam pertarungan, itu akan menjadi setengah pertempuran yang dimenangkan. Bahkan sebelum pertarungan dimulai. Setelah kehilangan senjata mereka, mereka akan kehilangan sebagian besar kecakapan tempur mereka kecuali mereka menggunakan teknik fist atau kaki. Liu Ruyue berdiri di seberang Xiao Chen.
ekspresi lembut di wajahnya saat dia menyarungkan pedang. Dia berkata, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengan itu dapat dibagi menjadi 4 negara. Dari yang terendah ke yang tertinggi. Mendengarkan pedang. Mengontrol pedang. Pedang jantung. Dan berkomunikasi dengan pedang. Keadaan yang aku pahami adalah controlling the sword. Teknik yang aku perlihatkan sebelumnya dapat dilakukan setelah mencapai kesempurnaan hebat dalam mengontrol pedang. Xiao Chen mendengarkan dengan cermat. Ketika Liu Ruyue berhenti, dia bertanya, sebenarnya, selama ini, aku ragu tentang mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mengapa itu disebut mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya? Dan tidak mendengarkan sabre dan berkomunikasi dengannya? Kenapa dinamai menggunakan pedang? Petik 2. Liu Ruyue menjelaskan. Saber pada awalnya tidak ada. Dulu, hanya ada satu senjata, pedang. Ada berbagai macam pedang. Kemudian, pedang dibuat menggunakan pedang sebagai pangkalan. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya itu adalah keadaan yang berasal dari pedang. Kondisi ini untungnya juga bisa diterapkan pada pedang. Karena nama ini telah digunakan sejak lama. Tidak ada yang peduli untuk mengubahnya. Petik 2.